Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Injil Lukas 15 ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Hudok matuhamu, sumat tusido gumodang las niroh adi banua gijang mida si pardosa sahalak naolo paubah rohana asamida sia pulusia partigor nasopola paubahon roha nasida. Sukacita sorgawi karena pertobatan. Allah hadir ke dunia ini untuk menemukan orang yang berdosa dan membawanya kembali ke jalan yang benar. Dia hadir untuk menyelamatkan dunia ini karena kasih-Nya akan dunia ini. Namun, pemahaman dan kepercayaan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yaitu bahwa mereka tidak bebas berhubungan dengan orang yang tidak seiman dan yang dianggap mereka sebagai orang berdosa. Jika seseorang sembarangan bergaul dengan orang yang tidak seiman dan yang dianggap sebagai orang berdosa seperti pemungut cukai, hal itu akan memengaruhi mereka secara negatif. Maka ketika melihat Yesus berbicara dan bahkan makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa tersebut, maka Yesus menjawab mereka dengan perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang domba yang hilang dan juga perumpamaan tentang dirham yang hilang, yang memiliki makna yang sama, yaitu semua berharga di hadapan Tuhan. Setiap pribadi berharga di hadapan Tuhan. Jika ada satu domba yang tersesat atau dirham yang hilang, maka seorang gembala akan meninggalkan dombanya yang telah aman berada di dalam kandang dan pergi mencari domba yang tersesat. Dan ketika ditemukan, dia akan memiliki sukacita melebihi sukacita dari domba yang telah aman tersebut. Demikian juga perempuan yang kehilangan satu dirhamnya akan dengan penuh kehati-hatian dalam mencari, dan setelah menemukannya dia akan bersukacita dan bahkan mengundang sahabat dan tetangganya ikut bersukacita karena telah menemukan yang hilang yang sangat berharga tersebut. Demikianlah sukacita terjadi di sorga ketika ada satu orang yang ditemukan dan mengalami pertobatan kembali ke jalan yang benar. Allah bersukacita karena pertobatan dari orang berdosa. Sebab itulah yang Allah kehendaki. Dia tidak menginginkan orang yang berdosa itu binasa dalam keberdosaannya, tetapi Allah menghendaki pertobatan dari orang yang berdosa. Ketika kita ditemukan oleh Tuhan, mari tunjukkan pertobatan, perubahan, mengalami transformasi, dan itu menyukakan hati Tuhan. Jika kita jatuh ke dalam dosa, ingatlah untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Satu jiwa sangat berharga di hadapan Tuhan. Pertobatan adalah hal yang dinantikan Tuhan dari manusia. Dia tidak menginginkan manusia itu mati dalam kebinasaan, tetapi Yesus menginginkan pertobatan dari dunia ini kembali kepada Yesus, kepada jalan kebenaran dan hidup, sehingga dunia ini selamat. Pertobatan kita akan mendatangkan sukacita surgawi. Sahabat yang baik hati, marilah kita mengerjakan panggilan kita dalam kerendahan hati tanpa membeda-bedakan kepada siapa kita dapat berbicara dan terhubung. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan, dan jika melalui kita orang menjadi mengenal Kristus, terpujilah Tuhan. Kita semua sama di hadapan Tuhan sebagai penerima kasih karunia Tuhan. Pintu pertobatan senantiasa terbuka bagi semua orang selagi kita masih diberi waktu. Bertobatlah dan jangan membatasi diri kepada orang di sekitar kita. Mungkin Allah sedang memakai kita sebagai alatnya untuk membawa orang kembali ke jalan yang benar. Dan kita harus mengingat bahwa kita semua adalah orang yang telah dicari dan ditemukan oleh Kristus untuk kembali ke jalan yang benar. Bersukacitalah
atas pertobatan orang lain yang kembali ke jalan yang benar. Cintai dan bersukacitalah atas apa yang membuat Allah bersukacita. Kiranya kuasa Roh Kudus senantiasa menguasai hati dan pikiran kita, serta menggerakkan kita untuk menjadi alatnya menemukan yang terhilang dan membawa mereka kembali kepada Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau mencari dan menemukan kami, sehingga kami mengalami pertobatan, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk menemukan orang-orang yang terhilang, sehingga mereka juga kembali kepadamu Tuhan, dan mereka mengalami perubahan, mereka mengalami pertobatan semakin dekat kepada Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.